Shalom saudaraku yang terkasih dimanapun berada. Pada hari ini kita memasuki Minggu Advent yang ketiga. Bagi kita yang hidup di dalam suasana Advent, tentu pikiran kita tertuju kepada apa yang kita nantikan. Hati mengarah kepada apa yang kita harapkan bakal terjadi. Orang yang menanti kedatangan Tuhan sering berada di dalam situasi yang harap-harap cemas dan ada rasa khawatir. Hal itu didorong oleh ketidakpastian tentang hari kedatangan itu. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa yang terutama adalah kesiapan kita. Dan di dalam sikap yang berjaga-jaga teruslah bekerja, melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab di dalam kehidupan ini. Di Minggu Advent yang ketiga ini, marilah mendengarkan firman Tuhan yang akan menguatkan kita. Kita awali dengan berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah atas kasih setiamu kepada kami. Sapalah kami melalui firman ini, dan semoga firman-Mu ini menguasai kehidupan kami. Roh Kuduslah yang membimbing hati dan pikiran kami untuk mengerti firman-Mu ini. Dan sempurnakanlah doa kami ini ya Bapa yang kami alaskan, hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Pada Minggu Advent yang ketiga ini, diingatkan bahwa kedatangan Yesus kembali adalah suatu kepastian. Penegasan ini perlu supaya kita jangan hidup di dalam ketidakpastian, seakan-akan kedatangan Yesus kembali adalah sebuah spekulasi. Advent mengajak kita menatap ke depan, dan pada saat yang bersamaan mengajak kita untuk melihat ke belakang. Dengan melihat ke belakang berarti mengingat bahwa Yesus sudah datang ke dunia, menebus dan membebaskan manusia dari kebinasaan akibat dosa melalui kematian dan kebangkitannya. Dan dengan menatap ke depan berarti menanti kedatangan Yesus kembali pada akhir zaman sebagaimana telah dijanjikannya. Intinya, sekarang kita hidup di antara yang sudah datang dan yang belum datang. Berdasarkan yang sudah datang itulah, hidup kita terarah sepenuhnya kepada Yesus yang belum datang itu. Seperti itulah hidup orang Kristen. Hidup dalam Advent terus-menerus. Hidup menantikan Yesus yang masih akan datang. Meyakini bahwa Yesus sedang datang adalah kunci yang sangat penting dalam kehidupan orang Kristen. Sebab di dalam keyakinan itulah orang Kristen meletakkan pengharapannya, memampukannya untuk bertahan dari godaan dan penderitaan dalam kehidupan di dunia ini. Berikut ini kita akan mendengarkan nasihat Rasul Paulus ke jemaat di Tesalonika yang menderita karena penganiayaan dan penindasan oleh penguasa Romawi. Nasihat sebagaimana tertulis di 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-24 adalah khotbah pada Minggu Advent yang ketiga dengan topik Hidup tak bercacat pada kedatangan Tuhan. Marilah mendengarkan bersama-sama. Saya akan membacakannya untuk kita. Judul perikop, nasihat-nasihat. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Pujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan. Dia yang memanggil kamu adalah setia, Dia juga akan menggenapinya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, marilah kita dengarkan penjelasan nats ini sebagai berikut. Yang pertama, di awal suratnya yang pertama kepada jemaat Tesalonika, Rasul Paulus menyaksikan bahwa jemaat Tesalonika adalah jemaat yang tekun dalam pengharapan kepada Yesus Kristus. Sekalipun mengalami penindasan yang berat dari penguasa Romawi, tetapi mereka menerima firman Tuhan dengan sukacita. Roh Kudus bekerja di dalam diri mereka, dan buah dari pekerjaan Roh Kudus itu menjadikan mereka tampil sebagai teladan bagi semua orang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Yang kedua, Rasul Paulus juga bersyukur atas iman dan ketabahan jemaat Tesalonika di
dalam menghadapi penganiayaan dan penindasan yang mereka alami sebagai konsekuensi atas pilihan mereka untuk mengikut Yesus Kristus. Di dalam konteks itulah Rasul Paulus memberi nasihat kepada jemaat Tesalonika supaya mereka tetap bertahan di dalam pengharapan yang teguh, mengimani dengan sungguh-sungguh tentang penggenapan Tuhan atas janji kedatangannya kembali. Dan oleh karena itu, mereka harus setia mengikut Kristus, karena Tuhan adalah Tuhan yang setia. Dan di dalam hidup yang menanti akan kedatangan Tuhan, haruslah mereka memohon pertolongan Tuhan, supaya roh, jiwa, dan tubuh mereka terpelihara sempurna dengan tidak bercacat. Dan yang keempat, sebagai pegangan bagi mereka di dalam menanti kedatangan Yesus Kristus kembali, Rasul Paulus menasehatkan supaya mereka tekun berdoa, menguji segala sesuatu supaya mereka tidak terjerumus pada kejahatan. Kemudian Rasul Paulus meminta mereka supaya senantiasa bersukacita dan mengucap syukur di dalam segala hal. Rasul Paulus tahu persis apa yang dialami oleh jemaat Tesalonika, sebab dia telah mengalami sendiri bagaimana harus diungsikan dari satu tempat ke tempat yang lain karena ancaman pembunuhan ketika datang memberitakan Injil ke Tesalonika. Bandingkan dengan Kisah Para Rasul pasal 17 ayat yang kelima. Jika mengingat pengalamannya ketika itu, wajar kalau Rasul Paulus mengingatkan mereka supaya berhati-hati. Tetapi justru mereka disuruh untuk bersukacita. Bagaimana mungkin jemaat yang ditindas dan dianiaya akan bersukacita? Haruskah bersyukur di dalam segala hal? Termasuk di dalam situasi terancam dan didiskriminasi? Menurut Rasul Paulus, jawabannya adalah ya. Sebab Allah di dalam nama Yesus Kristus hendak sikap yang seperti itu. Artinya, kita harus bersukacita dan mengucap syukur karena Tuhan dan di dalam Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang terkasih, di dalam suasana Advent sekarang ini, nasihat Rasul Paulus sangat relevan untuk kita pedomani bersama-sama. Sebagaimana jemaat Tesalonika yang mengalami banyak penderitaan pada masa yang lalu, kita pun tidak terlepas dari banyak pergumulan di tengah penantian akan kedatangan Yesus Kristus. Melalui firman ini, kita dinasihati untuk hidup di dalam sikap berikut ini. Yang pertama, tetaplah berdoa. Hidup orang yang menanti kedatangan Yesus Kristus adalah hidup yang senantiasa berdoa. Pada kenyataannya, doa dibicarakan oleh banyak orang, tetapi tidak banyak orang yang memanfaatkannya. Di dalam Injil Lukas pasal 18 ayat 1, Yesus berpesan agar kita selalu harus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Melalui doa, roh kita dan roh Allah terhubung, dan dengan itu kita belajar memahami apa yang Allah kehendaki dari hidup kita, dan kita belajar menyesuaikan kehendak kita dengan kehendak Allah. Selain berdoa pribadi, Rasul Paulus juga menekankan pentingnya berdoa bersama dalam persekutuan. Di dalam Matius pasal 18 ayat yang ke-19, Yesus sendiri berjanji sebagai berikut, "Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga." Demikian firman Tuhan. Berkumpul di dalam nama Yesus berarti Yesus berada di latar depan dan kita berada di latar belakang. Yesus harus berada di pusat dan kita berada di pinggir, bersimpu menanti keputusan dengan sikap berserah. Orang yang berdoa adalah orang yang berseru kepada Tuhan, menceritakan pergumulannya dan menumpahkan isi hatinya yang terdalam. Maka kekuatan Allah akan mengaliri kekuatan kita, dan penghiburannya akan membalut luka batin kita. Oleh karenanya, kita akan bangkit lebih kuat, berjalan lebih kokoh, dan akan mampu bertahan. Yang kedua, ujilah segala sesuatu untuk memastikan kehendak Tuhan. Sama seperti yang dialami oleh jemaat Tesalonika pada masa lalu, beragam pengajaran palsu pada masa kini berpotensi mengombang-ambingkan pikiran kita di dalam penantian akan kedatangan Yesus Kristus. Di satu sisi,
Ada yang memberitakan kedatangan Yesus Kristus pada hari, bulan, dan tahun yang pasti. Dan di sisi lain, ada yang menafsirkan bahwa Yesus akan datang pada kali yang kedua, kemudian akan datang pada kali yang ketiga, dan seterusnya. Pengajaran-pengajaran seperti itu harus kita waspadai dan harus kita uji. Batu ujinya adalah nubuatan yang telah difirmankan oleh Tuhan dan akal budi kita yang sudah diterangi oleh Roh Kudus. Maka melalui firman Tuhan dan akal budi yang sudah diterangi oleh Roh Kudus, kita dapat mencari dan menemukan apa yang benar dan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dengan kata lain, kita harus memahami kehendak Tuhan dari kacamata iman. Dan yang ketiga, bersukacitalah senantiasa dan mengucap syukur dalam segala hal. Hidup ini tidak lepas dari pergumulan dan persoalan. Tidak ada kehidupan yang terus-menerus senang, sukses, dan berhasil. Kesulitan, pergumulan, dan penderitaan juga adalah bagian dari kehidupan. Firman ini mengajarkan kita untuk bersukacita senantiasa. Mungkin kita menganggap bahwa nasihat ini adalah naif. Sebab bagaimana caranya bersukacita dalam penderitaan? Dan bagaimana caranya bersukacita di tengah ketakutan dan kekhawatiran? Resepnya adalah, aku bersukaria di dalam Tuhan. Bandingkan dengan Yesaya pasal 61 ayat yang ke-10. Walaupun hidup kita penuh kemelut, kacau balau, tertekan hari demi hari, tetapi kita harus bersukaria di dalam Tuhan. Penderitaan itu tidak akan berlangsung selamanya, dan tidak hanya kita yang mengalaminya. Jangan hanya melihat ke atas, sebab hal itu akan membuat kita kecewa, frustrasi, dan cemburu. Lihatlah juga ke sekeliling. Ada banyak orang yang mengalami dan bahkan lebih berat dari apa yang sedang kita alami. Dan demikian kita akan tetap bisa bersyukur bahwa Tuhan sebenarnya tetap memelihara kita. Tuhan tidak akan membiarkan kita sendirian. Tuhan akan bertindak. Tuhan akan datang dan sedang datang. Maka kita harus sabar dan bertahan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Di dalam epistel sebagaimana tertulis di kitab Mazmur pasal 126 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Mazmur mengajak untuk bersukacita karena Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Sukacita itu akan digenapi pada kedatangannya kembali. Tetapi kita harus menjaga hidup kita supaya tidak bercacat pada saat kedatangannya. Apakah Tuhan akan datang besok atau lusa dan bahkan 1000 tahun lagi? Kita harus menjalani kehidupan ini dengan rasa syukur. Bagaimana sikap kita dalam menjaga diri supaya tidak bercacat selama masa penantian itu? Maka marilah kita dengarkan firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7 berikut ini. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Demikian firman Tuhan. Maka kendalikanlah dan kuasailah diri dari hal-hal yang akan menjerumuskan hidup kita, supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapan Allah. Apakah kita sanggup? Menurut Rasul Paulus, tidak mungkin tanpa bantuan Tuhan. Di dalam 1 Tesalonika pasal 3 ayat yang ke-13, Rasul Paulus berkata, kiranya Dia menguatkan hatimu, supaya tidak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Maka marilah memperlengkapi diri dengan perlengkapan senjata Allah, dan kiranya Tuhan membantu dan memampukan kita. Selamat beribadah di Minggu Advent yang ketiga. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.